Iya, Kur. Bimbel. Bimbel sih, Kur. Kok sama ya? Gak tau lah, pusing aku tuh, mending motong dulu, aku minyak dulu mau motong rambut orang. Iya, 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 iya. Kalau pemburu firman ya, tak tanya Bu Bang. Kadang kan ayah saya lihat kamu sering Iya, nongkrong Pak di Ustadz. rumah Taram ya. Ya betul Pak Ustadz, betul. Eh, 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 eh. Kalau kalau boleh saya tahu nih, karena kan bagi saya ya sebelum memahami akidah agama lain ya, lebih baik lebih ya tentu tentu sama-sama baiknya ya mengenali akidah ya. Akidah yang dianut apa kelompok Wahabi itu apa? Jadi tauhid ya. Begini Pak Ustadz, ya mau soal cerita tauhid itu, bukan cerita tauhid, ya di tauhid itu masalahnya ada di Al-Quran semua Pak Ustadz. Begitu. Semua. Terus Iya, rububiyah, al-uluhiyah, asma sifat itu ada di Al-Quran semua. Cuma enggak, itu kan sekarang gini. cara Pak Ustadz untuk mempermudah Pak Ustadz. Oh, oke, saya tanya. Lalu saya tanya oke ke hal lain dulu. Itu kalau saya bilang bid'ah gimana? Loh, itu bukan ibadah Pak Ustadz. Cuma cara Ya saya tanya saya tanya. Pak Ustadz. Kalau saya bilang bid'ah, tanggapan kamu gimana? Loh, kalau soal ibadah, kalau apa membuat ibadah-ibadah yang baru bid'ah Pak Ustadz. Masalahnya bukan ibadah Pak Ustadz. Cuma cara memahami Pak Ustadz. Gini, Biar berarti lebih kalau tauhidnya ibadah lebih. bentar. Kalau ibadah kalau pembagian tauhid itu ibadah, berarti bid'ah. Kalau pembagian tauhid itu bukan ibadah, berarti bukan bid'ah gitu ya. Maksud saya Pak Ustadz, kalau misalnya membuat ibadah-ibadah yang baru Pak Ustadz, itu bid'ah Pak Ustadz. Tapi ini masalahnya bukan ibadah Pak Ustadz, hanya Apa cara tuh? untuk Loh, memperkuat ketauhidan Pak Ustadz. Contohnya kayak Nausoro Pak pembagian Ustadz, kan dulu di tauhid. zaman. Pembagian tauhid itu bid'ah loh, ibadah loh. Berarti kamu belum baca kitabnya Muhammad bin Abdullah Wahhab berarti. Ada loh di kitabnya, tak bacain tak? Ada Boleh, itu. ada apa-apa, boleh. Pintu HP ini mak. Bentar. Oke, lagi dipakai. Itu kalau menurut saya Pak Ustadz, itu sama dengan Nausoro Pak Ustadz. Kan juga di zaman Nano kan enggak ada. Di zaman para sahabat enggak ada, karena mereka sudah paham semua. Bahasa Arab semua paham semua. Cuma yang ke belakang-belakang ini kan enggak tahu Pak Ustadz. Jadi dibuatlah Nausoro. Begitu Pak Ustadz. Kok ngambang ini? Kok ngambang? Kita kan sedang membahas bahwa pembagian tauhid itu termasuk bid'ah, termasuk ibadah loh. Tadi kan kamu bilang gini, kalau itu kan bagian dari apa? Bukan bid'ah kan gitu. Oke, sekarang simpel aja. Tak cari ya, sambil tak cari, tenang aja sambil tak cari. Sekarang gini, lalu dalam pandangan Anda, bid'ah itu apa? Coba. Bid'ah itu Pak Ustadz sesuatu ibadah yang baru dalam agama. Menurut saya ya. Dari mana redaksi kayak gitu? Coba, dari mana Anda dapat redaksi sesuatu ibadah yang baru dalam agama? Anda dapat Ya, kayak betul. gitu. Anda dapat dari mana itu redaksinya kayak gitu? Oke, kalau menurut Pak Ustadz kira-kira Ada dapat dari mana? apa kira-kira? Kalau Pak Ustadz Loh, kok kira-kira apa kira-kira? Ustadz? Oh, abid atu ya. Nih, kalau saya bicara berdasarkan referensi. Nih, tak Ya, cari. Ustadz. Aku ngomong gak sembarangan. Ya. Kamu tuh harus bawa referensi. Nih, tak bacain ya. Bentar, saya cari. Saya ngomong gak asal modal mulut dong. Mengat itu enggak. Ada referensinya. Setidaknya kita bicara itu tidak berdasarkan hawa nafsu kita gitu loh.
Oke, ini biar jelas juga sambil nunggu sampean ya. Nih, bid'ah artinya segala sesuatu yang baru atau belum pernah ada sebelumnya. Secara istilah. Loh, ya ini Pak Ustadz juga Pak Itu Ustadz. sepakat Belum saya. selesai, Pak Ustadz. Loh, tadi kan kamu bilang sesuatu ibadah yang baru itu kan saya Ya, saya makanya. iskal, beda Ini loh. belum selesai, Sebentar. Ustaz. Yang tadi Anda Ustaz ucapkan ini. dengan yang sekarang Anda ucapkan itu berbeda. Gitu loh. Oke. Kalau yang Bentar, sekarang bentar, Anda bentar. ucapkan ini saya sepakat. Gitu loh. Kalau yang tadi Anda ucapkan saya tidak sepakat. Karena itu nggak semacam itu pengertian bid'ah. Makanya saya mau cari kalau saya itu bicara ada referensi. Ah, Ini silakan belum apa itu selesai, Pak bid'ah? Ustadz. Nah, Ya udah, kalau silakan. secara adalah sesuatu perbuatan atau cara beribadah baru yang diada-adakan dalam urusan agama, tak tulis Pak ya. Ustadz. Tak tulis ya. Oke, tak tulis. Ucapan Gimana, kamu Ustaz? tak tulis. Tak tulis. Pulpen di mana? Oke. Siap. Ini masih ada lagi, Pak Ustadz. Pulpen. Tinggal sedikit, Pak Ustadz. Bentar. Kamu nanti jangan-jangan kamu nggak memahami apa yang kamu ucapkan. Jangan sampai kita bicara, kita tidak tahu apa yang kita ucapkan gitu loh maksud saya. Oke? Siap, Pak Ustadz. Tak baca kan, Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bid'ah adalah apa? Diulang. Secara istilah Bid'ah langsung ya, langsung ya. adalah, ayo, Secara istilah ya langsung ya. tak tulis pelan-pelan. Ya. Secara istilah Iya terus. Bid'ah adalah syariat. Ya, secara istilah syariat Islam, bid'ah adalah suatu perbuatan suatu perbuatan. Terus atau cara beribadah baru atau cara Beribadah baru. baru. Terus yang diada-adakan yang ada khususnya. iya ibadah khusus ini Ustaz. Gimana Ustaz? Itu kamu nukil dari mana itu? Apa ya? Itu oke. Saya tanya, Ya. kamu nukil kayak itu dari mana itu? Sumbernya dari mana? Ini lihat di ini Pak Ustaz di Google. Di mana? di sumber ya Google. Walah, sumber ini. tak kira dari kitab, Dul. Di mana? Loh. Gini Pak Ustadz ya. Gini Ustadz ya. Kan ilmu itu kan dapat dari mana-mana Pak Ustadz. Kan di Google juga awalnya dari kitab Pak Ustadz. Juga sampai menjelaskan ini kalau Ustadz menjelaskan juga dari kitab, tapi lewat pendengaran saya terima Pak Ustadz. Kan yang penting juga dapat Ustadz. Hendak beriman kepada Al-Quran atau tidak? Coba. Sedangkan di Al-Quran ada nih, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bukan fas'alu ala Google in kuntum la ta'lamun, bukan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mengingkari Al-Quran itu kamu apa kita? Enggak dulu Pak Ustadz. Coba. Tadi juga kok enggak teman dulu? sampean itu. Iya Pak Ustadz, maksud Ya saya Allah. teman sampean juga tadi baca Al-Quran ini terjemahan kemenak dari diri Google juga Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Ya ada referensinya. Saya sekarang kan saya Saya juga tanya. ada tuh Pak Ustadz. Saya tanya istilah bid'ah, kok malah andanya tadi dari Google? Loh, awalnya Makanya saya saya adalah awalnya saya jawab. gini loh, cuma sam- bentar. Kalau gantian. Kalau kan gini, kalau kamu tadi mengklaim teman saya tadi siapa, saya juga nggak tahu ya siapa teman saya dari Google. Minimal dia itu juga dari ulama. Ya kan, ada sandarannya, mungkin online, mungkin dari kitab apa, kan ada. Minimal ada referensinya. Ada sandarannya gitu loh. Mudah nggak kira-kira? Sedangkan sandaran kamu ini kemana gitu loh. Minimal ada sandarannya. Boleh dari Google boleh, tapi ada sandarannya gitu loh maksud saya.
Itu Ya. contoh ya, sampean baca Google, lalu di Google itu menukil dari kitab karya siapa, boleh. Tapi kalau dari Google lepas, gitu. itu sudah lain loh. Oke, sekarang kita Oh, tarik gitu. perkataan kamu ya. Oke, saya tarik perkataan kamu tentang diri tauhid. Kan tadi kamu bilang bid'ah adalah suatu perbuatan atau cara beribadah baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Oke? Pertanyaan saya, pembagian tauhid itu termasuk suatu perbuatan ibadah atau tidak? Nah, Pak Ustadz, Pembagian tauhid, ya. Tauhid itu bagian dari ibadah atau tidak? enggak Pak Ustadz, itu cuma cara Pak Ustadz. Kata siapa? Seperti nahu sorof Pak Ustadz. Sekarang Kan gini. sama. Loh, Untuk memudah memahami Al-Quran. sebentar. Kok langsung ke contoh? Kita pendefinisian dulu. Contoh itu nanti. Ke pendefinisian dulu. Kok langsung contoh? Gimana sih? Gini ya. Ibadah ada suatu perbuatan, cara beribadah baru. Sekarang gini, suatu pembagian tauhid itu apa? Suatu perbuatan baru atau tidak dalam agama? Baru dari apa? Kan ada andarannya nih. Karena kalau suatu perbuatan cara beribadah baru yang ada-adakan dalam urusan agama, lah baru dari apa? Dari yang belum ada kan? Yang otomatis dari namanya baru itu sebelumnya tidak ada. Iya kan? Suatu perbuatan atau cara beribadah baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Ibadah apa bagian tauhid itu urusan agama atau apa urusan dunia? Tapi bukan ibadah baru Pak Ustadz. Loh, Itu kan pertanyaan saya bukan ibadah tapi, baru, Pak bukan Ustadz. tapi. Bukan Piye? kan bukan ibadah baru, bukan ibadah itu Pak Ustadz. Hanya cara kalau untuk kalau Muhammad bukan bin Abdul Wahab ibadah- mengatakan itu ibadah loh, tak cariin ya. Kalau nggak percaya tak cariin. Muhammad bin Iya. Abdul Wahab mengatakan itu ibadah loh. Jangan Oke, ngawur iku kasamean. Iya. Fatwa ulama pendirinya sendiri nggak tahu. Tadi saya juga mau nyari Saya mulai tak cariin tadi. kalau Makanya saya percaya. tunggu mulai tadi nih. Lah. Makanya kamu kan tadi Udah, kalau bukan ibadah jangan. Ini tentang ibadah. Kalau bukan ibadah dan jangan baru. diikuti lah. Sekarang Kalau gini, bukan ibadah ya kamu udah kan jangan. berarti ada contohnya di sebelumnya. Kamu ke saya bilang itu suatu beribadah yang baru atau tidak? Itu dulu kan kalau dari perkataan kamu ini ada beberapa pertanyaan yang menarik untuk ditarik ini. Perkataan bid'ah ya, suatu perbuatan atau cara beribadah baru, ya kan? Otomatis ini pertanyaan pertama. Baru tuh. Pembagian tauhid itu termasuk perbuatan baru atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Yang diadakan dalam urusan agama. Pertanyaan kedua berarti pembagian tauhid itu termasuk urusan agama atau tidak? Nah, dari saya itu bertanya berdasarkan uraian kamu sendiri loh. Ya. Coba. Gimana? Baru Pak? Enggak baru Loh, kok. ya. Ada dalam Al-Quran semua kok itu kok. Oke, Gimana? kalau dalam Al-Quran di surat apa pembagian itu sebagai dalil pembagian tauhid? Di ya. Al-Quran ayat berapa? Siap, oke. Ya. Saya sudah lama sebenarnya ini, udah hilang lagi nih. Iya, cari santai aja santai. Siap Pak Ustadz. Guru, kalau kaidahnya begitu berarti semua bid'ah itu. Cuma bid'ah. Bisa jadi iya loh. Ini tak catat ini loh, biar kamu saya catat, biar gak kemana-mana. Berdasarkan usaha kamu sendiri, tak catat ini. Jangan sampai pelin-pelan. Nih. Oke, saya baca Ustadz ya. Baca apa? Loh. Referensinya katanya tak bacakan, nanti ayatnya tak bacakan juga nanti Pak Ustadz. Oke, siap. Siap. Pelan-pelan. Nih. Tiga jenis ingat pertanyaan saya, ingat pertanyaan saya ya.
kamu bilang pembagian tauhid itu berasal dari Al-Qur'an. Ingat itu Betul. cluenya ya. Ya, klunya Betul tapi ya, tak tulis ya. ya, tapi ini Bentar, tak tulis cluenya biar nggak kemana-mana nih. Tak tulis ya. Ya, siap. Pembagian tauhid menjadi 3, diambil dari Al-Qur'an kata kamu ya. Betul, Pak Ustadz. Diambil dari Al-Qur'an. Oke, terus Al-Qur'an ayat berapa? Bu, tak jelaskan dulu Pak Ustadz, biar enak Pak Ustadz. Nah, Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma, ya Ustaz. asma wa sifat. Pembagian Gimana? ini dibuat oleh para ulama berdasarkan penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk memahami cara mengesahkan Allah yang dengan benar. Ah, bid'ah. Bentar. Stop. Pelan-pelan. Kamu bilang pembagian tauhid itu dari ijtihad ulama. Ulama siapa? Iya, makanya ini belum selesai Pak Ustadz. Macam-macam Loh, tauhid sebentar, rububiyah. tanya jawab dulu pertanyaan. Ulama siapa? Pak Ustadz ini ya. Ya, masalahnya Dijawab ulama dulu, kan- simpel kok, gampang. Oh, ulama Kan- anu gitu. Pak Ustadz, kan namanya ulama kan banyak Pak Ustadz. Oke. Zaman silakan. sekarang juga banyak, juga ulama juga banyak sekarang. Bid'ah itu nggak Yes. boleh ikut ulama. Ulama nggak bener, nggak maksum. Nggak benar, nggak maksum ulama. Iya. Nggak Tahu boleh. itu. Kalau Allah kalau Rasul, kita itu kalau Allah kalau Rasul, bukan nggak ikut ulama, nggak ikut Habib, Ya, nggak ikut harus Al-Quran. Bukan Harus harus Al-Quran Quran ke- dan Sunnah. Kok ikut Iya, ulama iya, sekarang? Iya boleh. kan Gimana disampaikan ini? Pelin-pelan ini Kan- berarti Wahabi. Pak Ustadz Bid'ah. kan yang Kan? Ini loh, Ustadz kamu sendiri yang bilang hujat ini golongan kita. Iya. Tapi ini kalau Allah kalau Rasul, apa kata Allah, apa kata Rasul? Bukan kata Habib, bukan kata ulama, bukan kata ajengan. Rasulullah dan kalau Rasul. Lah kok sekarang ikut ulama? Terus kan yang nyampaikan Lucu juga nggak ini ulama Pak kira-kira? Ustadz. Terus kalau Loh, yang nyampaikan bukan orang siapa Pak Ustadz? Oke, santai-santai. Yang Berarti nyampaikan siapa, dalam hal Ustadz? ini Wahabi sudah maling tidak maling. Sebentar jangan kemana-mana. Dalam hal ini Wahabi sudah maling tidak maling. Ketika mempropagandakan kepada orang awam, mereka mengatakan, gini loh, ingat banyak ini di YouTube pun Ustadz Wahabi mengatakan waspada itu ketika kita tanya hukum mengatakan Imam Suyuti, Imam Hanafi. Kalau kita, kalau Allah, kalau Rasul, apa kata Rasulullah, apa sabda Al-Quran, apa sabda ikut ulama, ikut Rasulullah. Rasul kan maksum, ulama tidak maksum. Sekarang membawa kalam-kalam ulama. Pertanyaan saya simpel, ulama siapa ini yang membagi? Berarti pertama sudah jelas ya, clear ya, maling tidak maling. Pertama, poin pertama clear. Oke, yang kedua, ulama siapa? Ya, yang menjadikan ayat tersebut sebagai pembagian tauhid. Coba ayat Al-Quran ayat berapa? Kita tes tafsirannya. Ulama siapa? Coba ayat berapa? Silakan dibaca. Lanjut. Yang pertama udah tidak maling ya. Iya. Terus Sebentar, yang Ustaz, nyampaikan sebentar, Ustaz. yang 1 nyampaikan menit, kalau Ustaz. Allah kalau 1 Rasul menit. itu kan orang-orang sekarang terus dianggap siapa Pak Ustadz? Kalau enggak dianggap orang ya ulama lah, gimana? Gimana mau dianggap siapa? Orang-orang yang menyampaikan kalau Allah kalau Rasul itu mau disebut Nah, apa? makanya Ustadz kamu itu berarti maling tidak maling. Ketika mereka mempropagandakan Wahabi, jangan bilang nggak pernah dengar ya. Kalau Allah kalau Rasul, kalau Allah kalau Rasul, bukan kata ulama, bukan kata habaib, bukan kata ajengan, ulama. Itu slogan kalian yang kalian keluarkan kan? Kok sekarang bawa ulama? Coba. Gimana ini? Kocak Mau nggak? belajar- mau belajar Akui dulu. apa ini? Tauhid 3 ini. Akui dulu, ayo akui dulu. Kamu itu maling tidak maling. Ayo akui dulu. Nggak sesuai dengan propaganda yang kalian keluarkan. Ayo akui. Oke, kalau nggak mau ngakui nggak masalah. Minimal hati kamu mengakui. Kamu boleh memalingkan nggak mengakui tidak masalah. Tapi kamu tidak bisa membohongi hati kecil kamu. Ya itu pemburu mati ikut ulama khusus mati jahiliyah loh.
Berarti kamu mati jahiliyah ikut ulama itu membagi Coba semua tauhid semua ada di sini tiga. pasti Ikut dengar. ulama. Bid'ah itu, bid'ah dolalah. Ikut Ikut ulama ulama. sekarang. Ketika mempropagandakan, kalau Allah kalau Rasul, kalau Allah kalau Rasul. Ini Apa? kapan saya mau menjawab Bukan ikut ini? habaib, bukan ikut ulama, bukan kata ajengan. Sekarang ke ulama Jangan yang diulang-ulang, dibawa. Pak. Saya sudah paham. Ya Bang. perlu diulang-ulang Makanya saya biarkan bernarasi agar dulu. kamu sadar kamu sudah dibohongi, sudah dicuci otaknya sama ustaz kamu. Ya, sadar ya. Poin pertama sudah terbukti. Hasil propaganda kamu itu Wahabi. Lanjut suratnya, baca. Al-Qur'an ayat berapa? Bisa minta Silakan. Sabar dulu sedikit, Silakan, sabar dulu Ustaz. sedikit, Pak Ustaz. Oke, tidak saya buat ulama, ikut orang ya, tidak usah ulama ya, ikut orang yang sering menyebutkan kalau Allah kalau Rasul. Kalau di sini juga menyebutkan kalau Allah kalau Rasul, saya ikut juga. Mana yang nanti tak bukan Kok mana ikut kira-kira yang sesuai orang? ini nanti. Emang ulama bukan orang? Katanya ulama tidak boleh, terus saya gantikan ke orang nggak Saya itu boleh. gini, Maksudnya berarti apa sih? kamu bentar, kamu itu tidak bisa menangkap esensi yang saya sampaikan. Percuma, gini loh. Saya sedang berkata, ini dengar baik-baik. Wahabi ketika mempropagandakan fahamnya kepada orang awam, tak ulang lagi. Soalnya kamu itu seperti nggak bisa menangkap soalnya. Wahabi ketika mempropagandakan Wahabi menipu orang awam, saya bilang menipu ya. Wahabi ketika menipu orang awam mengatakan gini, jangan ikut aswaja. Kalau aswaja itu ketika tanya dalil mereka akan membawa kalam Imam Syafi'i, kalam Imam Nawawi, kalam Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Kalau Wahabi enggak, rujukan langsung Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran Sunnah. Nggak ikut ulama, nggak ikut ajengan, nggak ikut habaib, langsung Rasulullah. Itu slogan kalian, gitu loh. Ya, Kok sekarang ujung-ujung bawa ulama? Pak Ustadz, kan intinya kan nanti gimana orang nangkapnya, Pak Ustadz, mana yang kira-kira yang lebih jangan tak usah diperberat, Pak Ustadz. Enggak gini loh, kok Anda nggak bisa menangkap? Kamu akui dulu Wahabi itu pendusta, itu loh. Wahabi itu pendusta. Ketika mempropagandakan semacam itu nyatanya kan. Sekarang nyatanya membawa ulama, oke? Gas, sekarang gas lanjutnya. Minimal kita sudah tahu Wahabi pertama tertipu oleh orang sutatnya sendiri. Oke, sekarang ke ayatnya tadi yang katanya pembagian tauhid dari Al-Quran. Tampilkan ayat berapa? Contoh satu-satu dulu, Pak Ustadz. Tauhid rububiyah isinya mengesahkan Allah dalam perbuatannya, meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, mengatur, memelihara, dan memberi rezeki kepada seluruh alam semesta. Mau dibedah satu-satu ini dulu apa? Baca dulu ini. Loh, Itu karangan siapa? sebentar. Kok kamu gini? Tadi kan kamu bilang itu dilukut dari Al-Quran. Al-Quran ayat berapa? Iya, gitu makanya loh. Kok ini yang pertama mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Ini tak carikan nanti sama saya. nah ya Al-Qurannya mana? Yang kedua meyakini bahwa Allah yang Maha Pencipta, mengatur, memelihara, memberi rezeki kepada seluruh alam. Loh. Tak carikan, gimana? Dalam Al-Quran ada ini. Ini sebenarnya sudah saya cari, cuma karena Gini loh, ya Allah, kamu itu kok karena saya kemana-mana. pengen Gini tahu. loh, dengerin dulu. Kok kamu kemana-mana sih? Pertanyaan saya tadi simpel. Kamu bilang, nih tak tulis, pembagian tauhid menjadi 3 diambil dari Al-Quran itu loh. Saya tak tahu ini loh, tak tulis. Pertanyaan saya, di ayat berapa dalam Al-Quran yang menyatakan itu pembagian tauhid menjadi 3? Ini loh, makanya saya tulis kan biar kamu gak kemana-mana nih, tak tulis nih. Isinya Pak Ustadz, masa sampulnya ada di Al-Quran? Berarti isinya yang ada di Al-Quran, masa kalau sampai membaca Al-Quran, ini ya, masa baca berarti isinya kamu dibaca. sudah berdusta. Kamu tidak konsisten dengan ucapan kamu sendiri. Kamu dari awal bilang pembagian tauhid menjadi 3 diambil dari Al-Quran kan? Ini loh tak tulis. Pertanyaan saya simpel. Di Al-Quran ayat berapa pembagian tauhid itu? Coba Al-Quran ayat berapa yang menyatakan menjadi pembagian tauhid bagi 3?
Ini loh ucapan kamu tadi, Pak tak tulis Ustadz. ini loh. Pak Ustadz tauhid rububiyat isinya tahu ndak? Isinya ada di Al-Qur'an Pak Loh, Ustadz. Itu soal saya. nanti. Pembagian itu nanti. Saya sedang menanyakan yang diambil dari Al-Quran itu. Kalau isinya nanti dulu gampang. Itu nanti nomor 2. Loh. Ini pembagian Iya. tauhid menjadi 3 diambil dari Al-Quran. Pertanyaan saya, Al-Quran ayat berapa yang menyatakan tauhid harus dibagi menjadi 3? Gitu kah? Kata kamu kan ini diambil Maksud dari sampai- Al-Quran. Maksud Pak Coba. Ustadz ini kata rububiyahnya suruh nyari dalam Al-Qur'an. Maksud gitu? Tauhidnya, Enggak tauhidnya. gitu, masya Ini kan Allah. isinya makanya. Tauhid Tauhid 3 Ada itu. isinya makanya ini. Yang ngajarin siapa? Paham. Heeh. Parah. Kabur ini. Kan Tauhid isinya, 3 kan? yang ngajarin siapa? Sedikit saya ini. No, ini Islam bukan ini. Rububiyah Bukan, pemburu isinya. Islam ini anak buahnya Mataram. Ini anak buahnya Mataram Oh. ini. Alat Anak Ini buahnya pemburu Mataram. firman ini. Saya Pemburu mukmin, Pak. firman. Saya mukmin. Iya, iya, iya Mukmin saya apa tahu kamu artinya? mukmin. Saya tahu. Fokus ke pertanyaan saya berdasarkan ucapan kamu sendiri. Pembagian tauhid menjadi 3 diambil dari Al-Quran. Ini loh ucapan kamu. Pertanyaan saya, Al-Quran ayat berapa yang menyatakan tauhid harus dibagi menjadi 3? Nggak Tak ada. ulang ya, Al-Quran ayat berapa yang menyatakan pembagian tauhid dibagi menjadi 3? Tak ulang lagi ya, biar dong. Al-Quran ayat berapa yang menyatakan pembagian tauhid dibagi menjadi 3? Oke? Coba ayat Pak berapa? Ustadz. Pak Ustadz. Nggak Ucapan ada kamu itu. sendiri. Itu Sampai karangan tanya- ulama kolaf kontemporer. Sampean tanya isinya 3 tauhid ini Loh. apa tanya cuma luarnya saja? Kalau isinya nanti setelah ini terjawab, nanti isinya. Ini Makanya, dulu. Pak Ustadz, Perkataan kamu dulu. Kalau sampean baca Al-Qur'an, masa baca luarnya saja, baca isinya Pak Ustadz. Isinya ini saya Loh, uraikan. Kalau Gimana, isinya Pak itu Ustadz nanti ini? gini loh, setelah ini terjawab, kita masuk ke fase selanjutnya yaitu isinya. Dan tahu-tahu isinya. Ini dulu pertanggungjawabkan dulu ucapan kamu. Pertanggungjawabkan Iya, dulu itu kan ucapan kamu bid'ah. yang ini. Kalau Itu ini sudah bid'ah. terjawab, kita lanjut ke fase selanjutnya yaitu isinya. Ini dulu pertanggungjawabkan. Pembagian tauhid menjadi 3 diambil dari Al-Quran. Simpel pertanyaannya. Al-Quran ayat surat apa, ayat berapa? Tauhid harus dibagi menjadi 3. Setelah itu terjawab, kita masuk ke isinya. Nggak ada. Pak Pemburu, aku kasih bocoran. An-Nisa ayat 3 tuh dibagi 4 tuh. An-Nisa ayat An-Nisa. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat di Al-Qur'an ya enggak ada. Nggak Yang ada lah, penting yuk bid'ah isinya. itu. Gimana? Bid'ah. loh? Ya, bid'ah. Harus Isinya, Allah, Di Allah, isinya ada Rasul. semua kok. Masa Bid'ah. sampean kalau makan durian Oke. makan sama kulitnya dah? Kulitnya dimakan, Oke, berarti sama gini dalamnya ya. dimakan. Oke, siap. Berarti kamu sudah Gimana? sudah apa pertanyaan dua pertanyaan kamu sudah di step pertama. Wahabi maling tidak maling. Tadi katanya slogan mereka kalau Allah kalau Rasul tidak memakai ulama, nggak ikut habaib, nggak ikut ulama, nggak ikut ajengan. Rasulullah dan Al-Quran. Ternyata memakai ulama. Itu pertama. Berarti maling teriak maling. Kedua, mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 diambil dari Al-Quran. Saya tuntut Al-Quran ayat berapa pembagian tauhid menjadi 3? Ternyata tidak bisa. 2-0. Assalamualaikum. Tidak ada, tidak Oke, ada katanya. 2-0. Itu karangan ulama katanya. Waalaikumsalam Tadi kan jadi nggak bid'ah mau itu. ulama. Slogan mereka kan kalau Allah kalau Rasul. Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi. Ya makanya bid'ah dia Kalau itu ulama. Al-Quran ayat berapa? Makanya tak tulis ini. Kalau sama Wahabi harus tak ditulis. Kalau Izin, Wahabi harus izin ditulis. sebentar. Mereka pasti Bang Jo. akan lari dari statement awal. Pasti itu. Izin sebentar. Ini diskusinya biar Makanya mengalir. saya menjelaskan kok enggak boleh gimana? Izin. Ini Saya kalau kamu menjelaskan pertanggungjawaban dulu ucapan kamu ini. sebentar. Loh. Biar Sekarang gini, mengalir. kamu bilang durian makan isinya. Kamu tahu gula durian aja kan tahu. Isinya gimana? Gini loh.
Kan kalau beli Kamu dulu. belum. Nah, kamu tahu durian, kamu bilang gini, oke, kalau makan durian jangan pakai kulitnya, makan isinya. Emang kamu tahu buah durian? Kan itu. Oh, saya cuma tahu namanya aja, kan lucu. Sama kayak gini. Ini saja tidak kamu mau pertanggungjawabkan, kamu langsung isinya. Buah durian aja kamu nggak tahu, tapi kamu bilang makan isinya. Ah, siapa? Isi durian. Lah durian yang mana? Oh, yang ono tuh, yang bulat. Nggak tahu itu semangka. Kan gitu. Gini Kamu Bang Jo. pastikan dulu kamu itu tahu tuh durian. Gitu loh, baru kamu bilang makan. Ya. Gini biar diskusinya mengalir, saya coba mau moderator. Begini Mas Bagi, ada yang nasihati saya suruh turun. Dengan siapa? Izin aja. Nggak usah turun, sini aja. Jangan turun. Nggak turun. Berdebat Ngobrol tuh. Sama dulu. aku. Pasti main seret kalau habis sama aku. Sama main aku masalahnya. Iya. Ayo Jangan sama aku. host. Lanjut Iya, host. wis. Maning Apa, saja, Ya, wis. kamu Meja- bilang maning saja Ada sama dia aku. apa, Pak Ustadz? Ada dia Turun apa, Pak kok Ustadz? maning. Pak Ustadz, ada dia apa, Tanyain maning. Maning aja ketakutan kok. Assalamualaikum Ustaz. Jangan turun. Salam. Dialog dulu, Maning aja dialog. ketakutan. Wah. Kalau Bang Jun naik Tiga aku kali turun. bentar. Maning lo sama kayak gitu. Masalahnya aku tuh orang bukan orang yang bisa disetir sana ke sana, nggak bisa. Bertanggung jawab dulu sama kamu, baru naik ke selanjutnya. Host, tadi kan udah jelas, memang di dalam Al-Quran nggak ada metode itu. Dan dia bilang Nggak itu ada. kata ulama. Nah, dia kan nggak boleh ikut ulama, berarti dia bid'ah, gitu. Malik Iya, ya beda. Malik. Ada tamu nih, Toso Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira ini izin host, kalau ada Wahabi yang agak alim turunin aja saya. Cuman yang kalau yang agak-agak ngelawak ya dipertahanin aja buat hiburan. Masalahnya ya bukan apa-apa. Penentang agama ini ya memang Wahabi, memang yang merusak Islam Wahabi, yang debat agama Islam Wahabi. Mana ada Wahabi ini ada apologet nggak ada. Yang ada Wahabi ini menghancurkan umat Islam, itu aja. Makanya kalau mau habis itu tolong jangan mau jangan mau dibuat kucing-kucingan. Jangan mau. Mereka itu sebenarnya cuma bukan kucing-kucingan. Bener dah, jangan dah. Kita tuh lihat kayak seperti orang goblok di depan Wahabi itu. Bener, jangan lah, tolong lah. Dipinterin, Bener, aku kadang-kadang lihat tuh. dibohongin. Ini Jangan lah, kalau tolong, ada- jangan. mau saya Tolongin nanti luruskan host, kalau ada diskusinya. Wahabi yang alim nanti turunin aja, saya nggak apa-apa. Siap, santai. Tadi udah. Kata Yai Surya. Jadi